Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Uuk Gufron sebagai dosen mata kuliah Akhlak dan Etika dan teman-teman saya tercinta. Dalam video ini saya akan melakukan sebuah resensi terhadap buku Ya Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Besar Muhammad Al-Ghazali. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Musa Al-Kadim, NPMC 2020-12-500-542. Saya dari kelas R8H dan video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas individu mata kuliah Akhlak dan Etika. Langsung saja kita masuk ke bagian resensinya, yaitu buku Ya Ayyuhal Walad karya Imam Besar Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini merupakan nama yang pasti familiar di telinga kita, meskipun kita tidak tahu apa yang jasa beliau, namun pasti pada satu poin kita pernah mendengar namanya, yaitu Imam Al-Ghazali, mungkin dari buku agama atau kitab-kitab hadis dan lainnya. Hal ini karena Imam Ghazali ini merupakan imam yang terkenal. Beliau adalah seorang filsuf dan ahli teolog dan lain-lainnya. Julukan beliau adalah Hujat al-Islam atau artinya bukti Islam. Hal tersebut menunjukkan betapa besarnya kontribusi beliau terhadap Islam dan kemajuannya, terutama dari sudut pandang tasawuf dan ilmu lainnya. Oke, masuk ke bagian bukunya, yaitu yang berjudul Ya Ayyuhal Walad. Dari konteksnya, secara harfiah, Ya Ayyuhal Walad ini berarti wahai anakku tercinta. Namun, dalam buku ini tidak menjelaskan hubungan antara orang tua dan anaknya, melainkan hubungan antara seorang guru terhadap muridnya. Al-Ghazali ini percaya bahwa dalam menuntut ilmu, seorang guru dan muridnya haruslah memiliki hubungan layaknya orang tua dan anaknya. Jadi harus saling menghormati dan saling mengasihi. Oke, sedikit konteks mengenai Ya Ayyuhal Walad, bagaimana awal mula buku ini ditulis. Pada suatu hari, seorang murid dari Al-Imam Ghazali ini dia merasa gelisah, merasa tidak tenang dengan hidupnya. Ia memerlukan suatu nasihat. Jadi suatu hari dia menulis pucuk surat kepada Al-Imam Ghazali untuk meminta nasihat dari beliau tentang apa yang harus dilakukan dalam mencari ilmu. Hal ini memang sering dilakukan ya pada santri kepada guru besarnya, meskipun sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya, namun masih saja santri-santri ini meminta nasihat dari guru besarnya. Lalu, setelah mengirim surat tersebut, Al-Ghazali membalas kembali suratnya dalam bentuk 25 nasihat, di mana setiap nasihat itu diawali Ya Ayyuhal Walad. Nasihat tersebut sebagian besar berisi tentang bagaimana cara kita mencari ilmu, mengamalkannya, dan harus memiliki akhlak yang baik. Dan di sini saya akan membahas masing-masing dari nasihat tersebut secara ringkas dan poin-poin pentingnya saja. Nasihat pertama itu waktu ialah kehidupan. Pada nasihat pertama ini, Al-Ghazali menekankan betapa kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki, karena waktu tidak akan berhenti untuk siapapun. Seperti sabda Rasulullah SAW pernah berkata bahwa tanda seorang yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah seseorang yang mengisi waktunya dengan kegiatan yang tidak berfaedah. Nah, jadi oleh karena itu Al-Imam Ghazali menekankan bahwa kita haruslah mengisi waktu yang kita miliki dalam hidup ini untuk melakukan kegiatan yang berfaedah bagi orang lain. Oke, nasihat selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana kita sepatutnya menerima nasihat. Al-Ghazali ini menjelaskan betapa mudahnya kita memberi nasihat, namun betapa sulitnya kita menerima nasihat, karena nasihat tersebut kadang dirasa pahit bagi seseorang yang mengikuti hawa nafsunya dan memiliki harga diri yang tinggi. Itu nasihat keduanya. Selanjutnya pada nasihat ketiga, Al-Ghazali berkata kepada muridnya, Ya Ayyuhal Walad, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali diamalkan. Jadi pada nasihat ketiga ini, beliau berkata, janganlah menjadi seorang yang bangkrut pada amalnya, dan yakinlah bahwa engkau belum selamat di akhirat selama ilmu itu belum diamalkan. Al-Ghazali di sini menekankan bahwa mencari ilmu itu penting, namun yang lebih penting ialah mengamalkannya. Masuk pada nasihat keempat, kadar balasan mengikuti kadar amalan. Masih mengikuti yang tadi yaitu amalan. Di sini Al-Ghazali berkata, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Itu menekankan berapa pentingnya kita beramal terhadap ilmu yang kita miliki ataupun amalkan hal yang lainnya. Selanjutnya, ikhlaskan niat, nasihat kelimanya. Al-Ghazali di sini berkata, pusatkan niatmu pada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari keuntungan dunia semata serta riya atau berpamer kepada teman. Jadi kita harus
memfokuskan niat kita itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya, bukan demi mencari perhatian dari orang lain dan mencari pujian. Selanjutnya, nasihat keenam itu adalah hakikat hidup, cinta dan amal. Secara garis besar pada nasihat ini Al-Ghazali menekankan kepada kita bahwa kita haruslah untuk hidup sesuka hati kita, melakukan apa yang kita mau, dan cintailah orang-orang yang di sekitar kita, karena pada akhirnya suatu hari akan ada perpisahan. Lalu selanjutnya Al-Ghazali berkata pada nasihat ketujuhnya, dahulukan belajar ilmu fardu ain, yaitu Al-Ghazali memberitakan kita bahwa sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, bahwa ilmu yang paling penting dipelajari adalah ilmu yang wajib, yang seperti berdasar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk ke nasihat ke-8 dan yang menurut saya merupakan nasihat paling terbaik dalam nasihat ini, yang menggambarkan seluruh buku ini, yaitu ilmu tanpa amalan adalah gila. Jadi di sini Al-Ghazali itu menekankan bahwa ilmu tanpa amalan itu gila, dan amalan tanpa ilmu itu ialah sia-sia. Ilmu ini belum menjauhkan kita dari sifat maksiat apabila kita tidak mengamalkannya. Di sini Al-Ghazali itu menekankan seperti yang saya katakan tadi, bahwa mencari ilmu penting, tapi yang lebih penting lagi ialah mengamalkannya. Lalu selanjutnya nasihat ke-9 berisi, tinggikan cita-citamu dan lawan nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Jadi di sini Al-Ghazali berkata untuk menjadikan cita-cita untuk meninggikan ruhaniyah kita, dan tubuh ini hanyalah persiapan untuk kematian kita, dan janganlah kita menyambut kematian itu tanpa persiapan atau bekal. Lalu selanjutnya Al-Ghazali memberitakan kita memberikan nasihat kepada muridnya pada nasihat ke-10, untuk bangunlah beribadah di waktu malam. Karena amalan yang kita peroleh selama ini itu belum tentu menyelamatkan kita. Jika mencari ilmu itu sudah cukup aman buat kita dalam akhirat, maka tidak akan turun firman-firman untuk kita untuk melakukan sholat di waktu malam. Tetaplah bangun di waktu subuh untuk beribadah dan menambah amalan yang sudah kita miliki. Lalu selanjutnya pada nasihat ke-11 Al-Ghazali berkata, ibadatmu hendaklah mengikuti aturan syariat. Intisari segala ilmu adalah bahwa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar beriman atau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak cukup kalau kita belum mengetahui syariatnya. Itulah pentingnya kita mengetahui syariatnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nasihat ke-12. Al-Ghazali berkata, setelah mengamalkan ilmu, barulah engkau mengetahui hakikatnya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini tidak akan kita rasai hakikatnya. Seperti kata Imam Ghazali yang dimaksud dalam nasihat ini, manfaatnya, hakikatnya akan dirasakan ketika kita mengamalkan ilmu tersebut. Oke, selanjutnya nasihat ke-13, yaitu 4 sifat kesempurnaan orang yang salik atau orang yang menjalani hidup akhirat. Yang pertama ialah itikad yang benar dan mengikuti aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, taubat nasuha agar tidak mengulangi dosa yang sama. Yang ketiga itu meminta halal dari musuh agar tidak tertutup saat kiamat. Jadi sebelum kita meninggal, hendaklah kita menyelesaikan masalah yang kita miliki dengan orang lain agar saat kiamat kita terselamatkan. Yang terakhir, mempelajari ilmu-ilmu syariat untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada juga wasiat dari Imam Ash-Shibli. Di sini ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Beliau mewasiatkan bahwa Imam Ash-Shibli ini telah membaca 4.000 hadis, namun ada satu hadis yang menurut beliau sangat penting dalam mencari ilmu, karena di dalam kandungannya itu ada segala ilmu awalin dan ilmu akhirin. Hadis itu berbunyi, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa'mala akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih wa'mal linnari biqadri sabrika alaih. Jadi maksud dari hadis ini adalah memerintahkan kita untuk bekerja untuk di duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya, dan beramallah untuk akhiratmu sekedar mana engkau akan ada di sana setelah kita mati. Selanjutnya pada nasihat ke-15 merupakan wasiat lagi dari imam bernama Hatim Al-Asyam.
Beliau menulis 8 wasiat yang diantaranya berisi yang pertama menjadikan amal soleh sebagai kekasih, jadi kita harus melakukan amal soleh. Yang kedua menjadikan hawa nafsu sebagai musuh. Yang ketiga menjadikan amal akhirat sebagai prioritas dibanding harta benda di dunia. Yang keempat itu bertakwa setinggi-tingginya. Lalu jangan nasihat keenam, jangan hasad kepada siapapun dan selalu bersyukur atas segala yang Allah berikan. Jadikanlah setan sebagai musuh-musuhnya, bukan manusia lain. Fokus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percayalah bahwa rezeki itu ada di tangannya. Dan yang terakhir, percayalah kebutuhan kalian akan selalu terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat selanjutnya ke-16 yaitu berisi carilah guru yang mursyid. Guru yang mursyid ini adalah guru yang menghilangkan perangai atau akhlak yang buruk dari seorang muridnya dan menanamkan akhlak baik. Seperti petani yang mencabut duri-duri yang dari padinya dan menanam itu sehingga tumbuhlah menjadi padi yang indah. Begitulah, carilah guru yang mursyid. Selanjutnya intisari ilmu-ilmu tasawuf pada nasihat ke-17. Intisarinya ini terbagi menjadi dua, yaitu kita harus istiqomah dan kita harus berperilaku baik terhadap makhluk lain. Selanjutnya nasihat dari 18 sampai ke 21 ini berisi tentang hakikat. Yang ke-18 adalah hakikat ubudiyah, yaitu menjaga hukum-hukum syariat, ridho dengan qada dan qadar, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-19 ini adalah hakikat tawakal, yaitu di sini Al-Ghazali memerintahkan kita untuk memantapkan iktikadmu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima bahwa segala takdir yang ditentukan itu akan sampai kepada kita pada masanya. Lalu selanjutnya adalah hakikat ikhlas. Dalam hakikat ikhlas ini Al-Ghazali memerintahkan kepada kita untuk memfokuskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan imbalan, tanpa memikirkan apa yang akan kita dapat dari perbuatan kita kepada orang lain, namun fokuslah kita terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat riya, nasihat ke-21-nya. Riya itu lahir dari membesarkan makhluk. Dan cara menghilangkannya adalah bahwa kita melihat bahwa makhluk ini diarahkan takdir oleh Tuhan. Makhluk yang dimaksud adalah diri kita sendiri. Diri kita ini terkadang merasa lebih besar daripada yang seharusnya. Namun haruslah kita ingat bahwa kita ini masih di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nasihat yang ke-22, janganlah engkau bertanya, tapi hendaklah engkau banyak beramal. Jadi Al-Ghazali ini memerintahkan kita untuk jangan hanya sekedar mencari ilmu, namun carilah ke kitab-kitabnya untuk dan amalkanlah. Lalu nasihat ke-23 itu Al-Ghazali menulis nasihat kepada muridnya untuk meninggalkan 4 perkara. Yang pertama, jangan bertengkar dengan seseorang. Lalu selanjutnya kejahilan, untuk meninggalkan kejahilan karena sesungguhnya kejahilan itu berasal dari kedunguannya. Nabi Isa alaihissalam itu pernah berkata bahwa beliau mampu menghidupkan orang yang mati, namun beliau tidak bisa menghilangkan kedunguan dari seseorang. Lalu perkara yang ketiga untuk ditinggalkan adalah jangan terlalu dangkal dalam memahami. Lalu perkara yang terakhir adalah kejahilan yang dapat diobati ialah dari seseorang yang benar-benar ingin mencari jalan yang lurus. Lalu yang ke-24, kebalikan dari 23 tadi, adalah 4 perkara yang harus dikerjakan. Yang pertama ialah untuk mempererat hubungan kita kepada Tuhan. Lalu perkara kedua, segala perkara yang hendak engkau lakukan bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu dahulu. Lalu yang ketiga, pelajari ilmu yang memperbaiki jiwamu dan hatimu. Lalu perkara yang terakhir yang harus dikerjakan ialah jangan bersifat tamak dengan harta. Dan nasihat terakhir ialah penutup dan doa dari surat tersebut. Jadi yang saya tangkap dari buku ini, sebagian besar buku ini tuh berfokus betapa pentingnya kita untuk mencari ilmu, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Karena seperti yang dibahas pada nasihat ke berapa tadi, Ghazali menekankan bahwa ilmu tanpa amalan itu gila, dan amalan tanpa ilmu itu sia-sia. Ilmu dan amalannya itu harus saling membantu. Jadi kita ilmu saja tidak cukup, namun kita harus mengamalkannya. Amal tidak cukup karena kita tidak mempunyai ilmu. Jadi bagaimana kita bisa mengamalkan hal yang tidak ada. Jadi penting sekali kita untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Itulah yang saya tangkap dari buku ini, betapa pentingnya kita mencari ilmu dan mengamalkannya, dan juga kita harus memiliki akhlak yang mulia. Lalu buku ini juga berisi wasiat-wasiat dari imam lain.
dimana betapa pentingnya kita untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Caranya dengan apa? Seperti tadi disebutkan, amalkanlah ilmu yang kalian miliki dan juga lakukan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat malam dan lain-lainnya. Ya, namun setiap karya tidak luput dari kekurangannya. Buku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini yang paling saya suka ini adalah kedalaman spiritualitasnya. Karena buku ini ditulis oleh imam besar dan memiliki hubungan yang sangat erat terhadap yang membantu pembaca ini agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu penggunaan bahasa yang indah. Al-Ghazali ini menggunakan bahasa yang indah dan membuat para pembacanya tersentuh dengan kalimat-kalimat yang ditulisnya. Lalu selanjutnya praktikalitas. Nasihat yang tertulis dalam buku ini tuh sangat mudah untuk diaplikasikan dalam sistem pendidikan agama pada saat ini. Lalu kelebihan yang terakhir ialah pendekatan dalam buku ini yang personal. Karena buku ini ditulis dari seorang guru kepada seorang muridnya. Jadi bisa terasa hubungan yang sangat personal dari seorang guru dan muridnya. Namun menurut saya buku ini memiliki beberapa kekurangan yang menurut saya tidak terlalu penting namun tetap ada. Yang pertama adalah konteks historis. Seperti yang kita tahu Al-Imam Ghazali itu hidup pada abad 900 kalau saya tidak salah. Jadi konteksnya itu agak berbeda dengan zaman sekarang. Jadi zaman dulu itu budayanya agak berbeda ya. Sangat berbeda dengan zaman sekarang. Jadi ya diperlukan penyesuaian budaya yang ada dalam buku ini dengan budaya yang ada di zaman sekarang. Lalu selanjutnya keterbatasan dalam pembahasan. Seperti yang kita tahu buku ini hanya berisi nasihat. Jadi dalam beberapa topik itu tidak dijelaskan secara detail atau rinci sehingga kita apabila ingin menganalisis buku ini kita harus mengacu kepada kitab-kitab Al-Ghazali yang lainnya. Lalu selanjutnya kekurangan terakhirnya itu ialah mungkin ada beberapa kosakata di sini yang terdengar asing ya, mungkin karena ditulis pada zaman dahulu. Jadi ada beberapa kosakata yang agak sulit dimengerti dan harus melakukan penelitian agar bisa mengetahui makna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Oke, sekian resensi yang saya lakukan atas buku Ya Ayyuhal Walad. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.